Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, setelah perjalanan sempurna di babak grup, Timnas Indonesia U17 pada akhirnya langsung merasakan sebuah rintangan yang sesungguhnya. Awalnya banyak yang tak sadar sebuah penghalang raksasa di babak 8 besar itu adalah Korea Utara. Tim yang tak pernah banyak disorot, namun sejatinya memang sangat mengerikan sekali guys. Mereka adalah pemenang 2 kali trofi Piala Asia U17. Maka kekalahan timnas U17 adalah bukti bahwa Korea Utara sangat layak memperjuangkan trofi itu lagi. Sementara itu, Garuda Muda harus mengakui kalau levelnya belum di level memperebutkan juara. Meskipun demikian, sejarah yang telah tertulis tidak akan pernah bisa dihapus. Tiket Piala Dunia ada di genggaman. Maka berbenah secepatnya adalah pilihan satu-satunya. Dan inilah yang langsung disampaikan oleh Coach Nova setelah match kepada para anak asuhnya. Meskipun apresiasi tetap menyelimuti, namun jangan pernah lupa untuk terus berkembang. Datang tanpa harapan, pulang membawa tumpukan sejarah. Itu saja sejatinya sudah sangat melampaui batas. Perjuangan Garuda Muda kita mungkin bisa saja sedikit kecewa dengan hasil di babak gugur. Kalah telak dengan jumlah setengah lusin tanpa balas, sesuatu yang menunjukkan sebuah perbedaan level di antara kedua tim. Seperti yang sebelumnya sempat Mimin singgung, Korea Utara U17 memang salah satu tim unggulan yang ditekan oleh Kim Jong Un agar bisa bawa kembali 2 piala di lemari trofi U17. Mereka nggak bisa berbohong membuktikan kualitas tim kelompok umur selama bertanding di babak grup hingga babak gugur. Tim muda Korut juga sama-sama belum terkalahkan. Gambaran besarnya mereka memang seperti merendah dulu dengan menjadi runner up agar menghindari Korea Selatan di babak gugur. Sebab di pertandingan lain Korea Selatan dipastikan masuk ke semifinal juga setelah menumbangkan Tajikistan lewat adu penalti. Sementara Korea Utara melaju ke semifinal bertemu Uzbekistan setelah memulangkan lebih awal Garuda Muda. Sebuah hasil yang cukup menjanjikan yang pada akhirnya membuat ekspektasi besar diberikan oleh pasukan Garuda Muda ketika bermain di babak perempat final melawan Korea Utara. Namun inilah level Asia yang sesungguhnya. Sebuah tim yang memiliki kekuatan serta fokus tingkat tinggi level pentas dunia. Kehilangan fokus sedetik pun mereka tak sungkan untuk memberikan pelajaran dengan sebuah gol. Dan hal itu bisa kita lihat dalam match malam tadi. Sebuah kesalahan-kesalahan mendasar kembali dilakukan oleh anak asuh Coach Nova. Kecolongan 2 gol di menit-menit awal membuat mental para pemain kita langsung down. Sebab sebelumnya tak pernah terjadi sedemikian rupa di babak grup. Para pemuda timnas dibuat nyaman dengan selalu unggul duluan. Sehingga ketika dalam keadaan kecolongan, banyak mentalnya agak goyang. Inilah yang menjadi sebuah pelajaran penting bagi Coach Nova untuk memperkuat anak asuhnya dari dalam, bukan hanya dari perkembangan fisiknya saja. Dan beliau pun berharap agar anak asuhnya belajar bangkit ketika sedang berada di posisi terpuruk seperti sekarang. Bukan hanya semangat dalam keadaan tertinggi saja, semangat tetap wajib ditanamkan dalam-dalam ketika sedang di bawah juga. Saya yakin para pemain banyak belajar dari situasi ini agar lebih siap lagi untuk Piala Dunia U17. Tegas Coach Nova usai laga Sumber Bola Okezone. Ingat, di Piala Dunia mungkin bakal lebih pedih lagi persaingan serta permainan mentalnya.
Sebelumnya wajib diberikan sebuah apresiasi. Lebih wajib diingat bahwa Evandra dan kawan-kawan telah memperjuangkan kepentingan bangsa dan telah menembus batas-batas kemampuan dengan menyapu bersih babak grup. Sehingga pada akhirnya sejarah mencatat tim Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia via kualifikasi. Maka meskipun akhirnya tersingkir, Nova Arianto tetap memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia U17. Ia menilai Evandra Florasta dan kawan-kawan telah berjuang habis-habisan. Saya ucapkan selamat kepada Korea Utara karena bermain sangat luar biasa pada malam ini. Terlepas dari hasil ini, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain yang tampil luar biasa. Walaupun secara hasil tidak sesuai harapan, ungkap Nova Arianto. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pasalnya timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir pun menyebut hasil ini bisa jadi pelajaran penting bagi skuad Garuda Asia. Langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 tahun 2025 harus terhenti. Kalah dari Korea Utara ini menjadi pelajaran berharga. Kami harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain, dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 tahun 2025. Ucap Erick Thohir. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk timnas U17, kata Erick Thohir via Instagram pribadinya. Tak lupa beliau juga tetap tidak puas diri sebab mereka harus berbenah agar lebih kuat saat tampil di Piala Dunia U17 2025 mendatang. Kekalahan ini tidak membuat sebuah catatan sejarah luntur. Banyak media-media Asia seperti dari Jepang tetap memberikan sebuah apresiasi lebih untuk tim muda yang masih punya harapan. Mereka mampu lolos ke Piala Dunia U17 yang diberikan kepada 8 negara teratas. Mereka masih muda dan masih banyak yang harus dilakukan. Mereka telah mencapai banyak hal hebat. Ini adalah hal yang luar biasa dan harus diakui. Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023 akan berkompetisi di panggung dunia untuk pertama kalinya tahun ini setelah lolos. Tulis artikel Yahoo. Kemudian dari media ASEAN juga banyak dukungan yang berdatangan, seperti dari Vietnam ada Soha, supaya dukungan penuh kepada Garuda Muda tetap digaungkan. Mengingat mereka merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 tahun 2025. Tentu saja sepak bola remaja penuh dengan variabel. Apa yang ditunjukkan di babak penyisihan grup turnamen Asia tetap menunjukkan kemampuan Indonesia U17 tidak buruk. Siapa tahu mereka bisa membuat gebrakan di Piala Dunia. Jadi teruslah dukung perwakilan Asia Tenggara ini, tulis Wavien dalam artikelnya. Ya, bahkan media tersebut berharap pemuda Indonesia tetap terus memberikan gebrakan di Piala Dunia U17 nanti. Kekalahan ini membuka mata semua orang jika pendidikan sepak bola Indonesia di usia dini mulai berjalan. Tapi kembali lagi proses nggak ada yang cepat dan terbukti di level Asia seginilah level kita. Jika hanya menggunakan skuad yang ada sekarang mungkin akan sedikit kesusahan buat survive di Piala Dunia U17. Kalian bisa lihat sendiri kan, jika para pemain inti sedang tidak perform maka hilang pula harapannya. Sebab tidak ada pemain cadangan yang setara maupun pemain pemecah kebuntuan. Contohnya saja di posisi bek kiri kita hanya punya pemain nomor punggung 12 yaitu Daniel. Ya, dia sangat tidak perform di beberapa pertandingan terakhir. Memang kita nggak bisa menyalahkan pemain maupun pelatih juga karena tidak ada penggantinya.
So, mungkin ini pelajaran penting juga buat mencari tandem di lini pertahanan agar kekokohan itu terjamin di setiap match Indonesia. Pada akhirnya, semua perlu peningkatan super ekstra. Tidak ada kata menyerah buat perjuangan bangsa. Semua belum terlambat untuk berbenah, dan inilah saat yang tepat buat mengambil seluruh pelajaran sebelum dihajar di Piala Dunia U17 2025. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.